Kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan pagi hari ini. Saat ini kurs rupiah mendekati ambang batas psikologis yaitu sekitar Rp15.000 pagi ini melemah di 14.997, melemah 0,03%. Semua terjadi akibat sentimen global dan kekhawatiran terjadinya resesi. Kekhawatiran ini membuat investor melarikan dananya ke dolar Amerika Serikat dan US Treasury. Hari ini rupiah diprediksi kembali melemah dan terbukti pagi ini dibuka melemah 0,03%. Faktor eksternal masih akan menyetir pergerakan rupiah. Penguatan dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama didorong oleh pelemahan euro seiring kekhawatiran perlambatan ekonomi zona euro. Pergerakan rupiah akan ditentukan sikap perilaku pasar setelah mencermati rilis data ekonomi Amerika Serikat pada malam nanti. Pelaku pasar akan mencermati rilis data ekonomi Amerika Serikat pada hari ini seperti factory order, durable goods order. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana perdagangan IHSG pada sesi 1 pada pembukaan pagi hari ini. Kita akan melihat IHSG juga terkoreksi 0,36% di level 6.678. Market hari ini harus mewaspadai adanya pelemahan nilai tukar rupiah serta naiknya level PPKM di Jabodetabek akan berpotensi mempengaruhi IHSG hari ini. Selain itu ada ancaman resesi ekonomi global jilid kedua karena banyak negara mulai mengalami krisis pangan dan juga energi. Saham-saham komoditi related diperkirakan kembali menjadi penggerak IHSG untuk perdagangan hari ini. Hal itu dipicu dengan adanya ekspektasi berlanjutnya rebound harga komoditas energi. Pelaku pasar dapat mencermati peluang technical rebound lanjutan pada sejumlah saham komoditas. IHSG memiliki support di 6.500 dan resistennya 6.800. Dan untuk di perdagangan hari ini, investor bisa mencermati sektor barang, konsumen primer, kesehatan, serta infrastruktur. Lalu kita melihat bagaimana posisi pembukaan bursa saham Asia Pasifik pada perdagangan pagi hari ini waktu setempat. Kita dapatkan informasi semua sepertinya memerah, salah satu yang sangat dalam yaitu di Nikkei 1,27% bahkan hampir 1,5% di level 26,86. Begitu juga Kospi hampir 1%. Kalau kita lihat salah satu berita yang menarik, salah satunya dari Australia, Bank Sentral Australia atau RBA kembali menaikkan suku bunga acuan guna menekan inflasi yang terus melambung. Kenaikan tersebut menjadi yang ketiga kalinya secara berturut-turut dalam pertemuan bulanan RBA dan menutup pertemuan Selasa kemarin. RBA menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin menjadi 1,35%, menandai kenaikan 125 basis poin sejak Mei dan rangkaian pergerakan tercepat sejak 1994. Sementara kita beralih ke India. Rupiah India mencapai rekor terendah terhadap dolar Amerika Serikat pada hari Selasa kemarin karena kekhawatiran defisit transaksi berjalan mencapai level tertinggi sepanjang masa pada bulan Juni. Kita beralih ke perdagangan bursa saham Eropa yang ditutup Selasa waktu setempat. Bursa Eropa kita lihat bagaimana perdagangannya semua melemah, bahkan yang tertinggi adalah DAX hampir mencapai 3% di level 12.401. Pada Selasa sore waktu setempat, bursa global Eropa gagal melanjutkan kenaikan setelah minggu lalu tertekan menyusul kekhawatiran resesi ekonomi. Euro juga jatuh ke level terendah dalam 2 dekade pada Selasa karena kekhawatiran resesi di zona euro meningkat dengan harga gas melonjak dan perang Ukraina yang tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Indeks ekonomi Sentik Juli pada Senin menunjukkan moral investor di 19 negara zona euro jatuh ke level terendah sejak Mei 2020 dan menunjukkan bahwa resesi tak terhindarkan. Selanjutnya kita melihat ke perdagangan bursa Amerika Serikat pada Selasa sore waktu Amerika Serikat. Kita lihat bagaimana perdagangannya di sana. Kalau kita lihat sangat variatif, terbukti Dow Jones melemah 0,42%, New York Composite juga melemah, tapi justru S&P dan Nasdaq menguat hampir 2% untuk Nasdaq di level 11.322. Wall Street berbalik arah setelah sempat koreksi tajam di awal pembukaan perdagangan. 2 dari 3 indeks utama sukses ditutup menguat berkat sokongan dari saham sektor teknologi pada Selasa 5 Juli. Saat ini pelaku pasar menunggu risalah dari pertemuan The Fed pada bulan Juni yang akan dirilis pada Rabu. Investor kini bersiap untuk menaikkan suku bunga 75 basis poin lagi pada akhir bulan ini. Investor juga mencermati data ekonomi termasuk laporan non-farm payroll pada bulan Juni yang diharapkan keluar pada hari Jumat mendatang.